Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi di FMI Channel dan saat ini kita melihat pemasangan girder terakhir ya. Saya ditemani oleh Pak Dextia dan juga di sini ada Pak Alfiandra. Pak Dextia, gimana Pak Dextia? Kegiatan pada pemasangan girder terakhir nih di jembatan Sungai Pesanggerahan ya? Iya, betul. Ya, jadi jembatan Pesanggerahan ini kita erection ini di A1 dan P1. Jembatan Pesanggerahan. Nah, total girder ini total ada sekitar 18 girder. 18. Ya, yang alhamdulillah kami bisa selesaikan dalam waktu 2 hari nih. 2 hari, jadi ya? memang kinerja tim yang sangat luar biasa. Kita bisa selesaikan 18 girder dalam waktu 2 hari. Jadi kerjanya ini sampai malam ini. Iya. Dan kemudian peralatan yang kami gunakan ini menggunakan 2 kren dengan kapasitas masing-masing kren ini adalah sekitar 250 ton. Dan tentunya kren ini juga sudah mendapatkan macam sertifikasi ya. Jadi sudah dinyatakan layak oleh instansi terkait untuk kita gunakan untuk pekerjaan erection girder. Jadi ini erection yang terakhir, girder yang ke-18. Semoga lancar sehingga nextnya peralatan dan sumber daya yang ada ini bisa kami pindahkan ke sebelahnya tuh. Sebelahnya yang di P2, P3 maupun di A2-nya jembatan Pesanggerahan. Oke, gitu. Jadi secara ininya ya, secara kalau kita melihat saat ini kondisinya, ini adalah pemasangan terakhir dan di tempat yang awal itu tadi Pak ya, kalau kita pantau, ini di sisi ini sudah ada pemasangan galvalum nih untuk pengecoran langsung ya Pak ya? Oh iya betul, iya. Kalau jadi memang harus dilanjut. Jadi ketika pekerjaan sudah selesai, kita harus mulai memikirkan pekerjaan selanjutnya apa. Nah ini kan ada pekerjaan galvalum ya. Kalau di proyek itu lebih dikenal BJLS lah. Oke. Untuk apa tadi Pak istilahnya Pak? Kalau kita biasanya istilahnya BJLS. BJLS. Iya. Jadi untuk spandek lah, spandek untuk pengejaan cor plat jembatan. Oke. Gitu. Berarti makanya ini langsung nih. Iya. Benar-benar sedang istilahnya benar-benar dikebut ya Pak ya? Iya. Iya, luar biasa. Supaya targetnya tercapai yaitu di akhir bulan ini ya. Akhir bulan ini kita harus sampai pengecoran plat jembatan A1 dan P1 Pesanggerahan. Oh, berarti memang targetnya di A1 P1 ini di akhir bulan ini ya? Iya, harus akhir bulan ini. Nah, ini kalau Pak Dextia sendiri kira-kira dari jembatan ini kan masih harus menunggu sisi seberang ya Pak ya? Iya, betul. Kalau kita lihat nih sambil karena ini posisi sudah juga ada di posisinya untuk girder terakhir. Nah, kalau kita lihat sambil jelajah ke sisi seberang nih Pak. Iya. Nah, ini ada ekskavator ya Pak Dextia ya? Iya, betul. Nah, ini berarti ini rencana abutmen 2 di sini ya? Iya, rencana abutmen 2 itu yang paling atas yang kebetulan lagi ada alat kren. Oh, justru paling atas? Iya. Bukan di yang hijau ini bukan? Bukan, itu P2. Oh, itu malah P2? Iya, itu kita P2. Oke, berarti saya juga ada kesalahan sedikit kemarin ngasih titiknya ya untuk gambarnya. Berarti ini yang rencana ada tower merah ya? Iya, sekitaran situlah abutmen 2-nya. Itu hammer apa ya Pak? Drop hammer. Oh, drop hammer. Iya. Jadi insya Allah kita akan mulai besok untuk pekerjaan pemancangan dari abutmen 2 Pesanggerahan. Oke, siap. Nah ini juga nih kalau tidak salah sebutannya rotary drilling rig ya Pak? Kenapa? Yang kuning ini nih yang kita lihat nih Pak. Ini yang ada untuk pengeboran ini sebutnya rotary drilling rig ya? Biasanya apa sebutannya Pak? Itu alat pengebor aja biasa. Biasa. Jadi memang metodenya sebelum kita drop hammer, kita pre-boring dulu. Oh, pre-boring dulu sampai kedalaman tanah tertentu, kemudian kita masukkan spoon pile dengan menggunakan drop hammer. Oke, jadi ini ada. Kalau rencananya Pak, ada tiang pancang mungkin yang mungkin Bapak ketahui? Ada jumlah tiang pancangnya atau mungkin? Jumlah tiang pancang sih estimasi sekitar 100 titik. 100 titik ya? Iya. Luar biasa sekali nih. Jadi memang kita harus menggunakan 2 set alat di situ. 2 set alat untuk ya? mengejar sekitar Januari lah. Januari bisa kami selesaikan. Nah, ini berarti rencananya jembatan ada abutmen 2, pilar 2, lalu pilar 3-nya berarti di mana tuh Pak? Pilar 3-nya dekat sungai. Kalau enggak salah 15 meter dari bibir sungai. 15 meter ya? Iya. Oh, berarti sekitar di sini gitu Pak ya? Iya, betul. Oke, 15 meter. Nah, ini rencananya ditimbun juga kah Pak atau gimana? Ditimbun kalau itu enggak perlu. Kalau itu enggak perlu, jadi langsung pemasangan tiang pancang. Iya. Oke. Yang perlu ditimbun nanti di abutmen 2-nya. Oh, abutmen 2. Tapi itu pun setelah selesai. Setelah selesai baru kita timbun. Siap. Berarti ini kita lihat ya, alhamdulillah semua berjalan lancar sepertinya. Ini dalam, kalau kita lihat petugas masih memberikan instruksi untuk melepas krennya. Di krennya masih pemegang
masih megang girdernya ya tampaknya. Iya. Ya? Harus dilas dulu kan. Oke, Ada dilas diafragma pemasan. sementara lah, temporary-nya. Oke. Kemudian setelah dilas baru kita bisa lepas. Oke, siap. Wah, ini penjelasannya lebih rinci daripada saya ya. Nah, jadi benar-benar yang bertugas di proyek sama yang bukan ini kelihatan jadinya. Oke ya, saya dengan Pak Dikstia langsung ini memperlihatkan situasi terkini di pekerjaan erection PCI girder. Ini kan bentuknya PCI girder ya? Iya, sebutannya PCI girder, betul. ya. Iya. Jadi menggunakan 2 crane. Kurang lebihnya menggunakan bantuan 2 crane, dan karena di sini juga bersamaan ada drone dari PP Presisi ya. Saya harus berhati-hati sambil melihat drone-nya nih. Mengambil view-nya, coba kita geser karena drone dari PP Presisi tampaknya mau bergeser juga tuh. Bentar ya, kita coba naikkan dulu. Kita naikkan karena posisinya tidak terlalu jauh nih dengan drone saya nih. Oke. Kita geser lagi dulu. Oke, sekarang kita view dari sini ya. Berarti ini terakhir, girder terakhir ya, girder terakhir. Iya. Nah, kalau informasinya yang mungkin Bapak ketahui, setelah dari sini apakah langsung pekerjaan di pemasangan overpass Limo atau seperti apa, Pak? Ya, rencananya kren ini nanti akan dimobilisasi ke overpass Limo. Oh, berarti memang mau pasang? Iya, ya? memang di sana girder juga sudah ready. Sudah ready. Kemudian pier head-nya juga sudah dicor, tinggal pasang aja nih. Oke. Jadi mobilisasi kan memang kalau kren itu kan nggak bisa secara semuanya gitu ya. Jadi harus dicopotin dulu lah. Yeah. Per part, kemudian dibawa. Nah, itu butuh waktu sekitar 2-3 hari. Oke. Untuk kita pasang lagi. Kemudian erection sih rencana ya 2 hari lah untuk yang di Limo, karena memang girdernya cukup banyak juga. Kalau nggak salah sih jumlahnya sekitar 15-an deh. 15-an. Iya, cukup banyak juga sih. Tapi masih lebih Iya, di sini nah, ya? dia lebih lebarnya lebih dikit lah daripada yang di jembatan Pesanggerahan. Siap. Oh, jadi ini emang. Nah, ini kan juga ada yang pertanyaan kenapa kemarin kan sebenarnya Pak Alfiandra yang ngomong ya. Kenapa nih kira-kira menjadi titik penting dari kemungkinan besar menjadi batas kemungkinan bisa kita hitung mundur akan selesainya adalah tergantung dari titik jembatan ini gitu ya, Pak ya? Iya, jadi memang Pesanggerahan ini kan pekerjaan struktur yang kita harus step by step gitu ya. Jadi nggak bisa, kalau pekerjaan tanah itu kan kita bisa nambahin alat gitu kan. Tapi kalau pekerjaan struktur ini ketika kita ngecor, kita tetap harus nunggu umur dulu sebelum dibebanin. Iya. Karena akan membahayakan kalau misalnya kita main langsung bebanin menggunakan e-girder, kemudian umurnya juga belum mencapai 80% dari umur beton. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya jadi harus memang menunggu gitu, Pak. Iya, betul. Jadi memang pekerjaan sekuen yang udah ketaker gitu waktunya. Makanya di sini menjadi penentu lah ya. Iya, Pekerjaan iya. penentu dari kapan selesainya Cijago 3 seluruhnya gitu ya. Iya, betul. Siap. Dan memang yang kadang-kadang banyak orang yang selalu bingung nih Pak Dikstia. Jadi orang menyangkanya itu area sini yang kita lihat nih sekarang. Iya. Nah, banyak orang yang menyangka di area sini itu adalah merupakan bagian dari tol Serpong Cinere. Jadi karena, nah mungkin Pak Dikstia tahu nggak sih kira-kira? Jadi kan juga orang banyak nanya ke saya juga jadi penasaran nih. Kenapa sih kok tanggung banget gitu? Dari ruas tolnya tuh kayaknya kena tanggung banget gitu. Iya. Kira-kira Pak Dikstia tahu nggak sih kenapa gitu? Saya juga kurang tahu. Kurang Jadi tahu, ya? memang pembatasan konstruksi itu sudah ditentukan di PPJT dulu 2007. Oh, di BPJT ya? PPJT namanya, PPJT. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. Oh. PPJT. Jadi sudah ditentukan luas Cinere Serpong sampai STA sekian, kemudian lanjut lagi Cijago sampai STA sekian. Nah, itu sudah ditentukan di dulu PPJT 2007. Iya. Gitu. Jadi belum, ya kurang lebih nggak begitu tahu ya tentang Iya. kenapa sih ini batasnya tanggung banget, kenapa nggak sampai gerbang tol gitu kan? Iya. Jadi orang banyak yang nanya ke saya juga bingung mau jawab apa karena Iya, tidak tahu juga ya. Oke, siap Pak. Jadi ini kalau dilihat tinggal proses pengelasan ya Pak ya? Iya, pengelasan diafragma sementara. Diafragma Sementara, ya sebelum nanti kan akan ada diafragmanya ya, yang permanennya. Nah, sebelum dilaksanakan pekerjaan itu, jadi ada pengaku sementaranya lah, pengaku sementara supaya girdernya nggak guling. Oke. Kalau secara tahapan berikutnya mungkin apakah Bapak mungkin bisa bantu menjelaskan nih kira-kira kenapa sih ini menjadi penentu ya
kan ini misalkan ini sudah selesai nih. Iya. Kalau boleh dibantu jelaskan, misalkan setelah ini selesai, tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya apa sampai semuanya bisa selesai? Ya. Jadi tahapan berikutnya untuk jembatan kan yang kedua adalah kita harus mulai pekerjaan di seberangnya lagi. Seberang timur ya, Kali Pesanggerahan. Selain itu juga kami juga harus menyelesaikan yang di perbatasan ini. Perbatasan CSJ sampai ketemu A1 Jembatan Pesanggerahan. Target kami harus rigid ini. Oh, rigid. Harus rigid kan sekarang ini kan sudah mulai pekerjaan agregat ya. Betul. Agregat kemudian bisa lanjut lagi LC kemudian rigid. Dan memang pekerjaan ini juga berhasil kami selesaikan tentu dengan dukungan dari pihak Tol Cinere Serpong. Oke. Jadi tanpa ada dukungan dari CSJ juga kita nggak bisa nih menyelesaikan progres sampai sejauh ini gitu ya. Karena berarti kemungkinan besar ada dukungan akses bisa masuk dari sana Pak ya? Betul, betul. Sangat disupport oleh CSJ. Oke, ini agregat itu yang ini ya Pak ya? Agregat itu ya Pak? Iya. Kalau saya selalu menyebutnya lapisan dasar gitu. Oke, ini ada agregat ya. Siap. Jadi ini adalah masuknya CSJ ke sana nanti ya? Iya, betul. Oke, siap. Jadi ini akan terus dikejar. Dan kemarin saya udah pernah tanya juga sih sebenarnya. Tapi mungkin kadang-kadang penonton itu suka banyak penasarannya Pak ya. Kalau saya udah nanya juga ke pihak CSJ dan sudah jelaskan juga di video CSJ-nya di Serpong Cinere-nya. Mungkin agar lebih lengkap karena kebetulan dengan Pak Dextia. Pertanyaannya kenapa di bagian jembatan itu selalu dengan aspal Pak? Nah, apakah mungkin Pak Dextia bisa bantu jelaskan? Karena kalau di CSJ dijelaskannya adalah sebenarnya lebih kepada kenyamanan karena di sana kan tidak langsung bersentuhan dengan tanah ya. Nah, kalau di sini mungkin Pak Dextia memiliki jawaban lain atau mungkin seperti apa begitu Pak dengan konstruksi aspal. Kenapa ada cuma di bagian jembatan doang gitu Pak? Iya. Jadi memang yang pertama kenapa kita aspal yang tentunya kita sudah mengikuti desain yang sudah disetujui Pak Dirjen Bina Marga. Jadi dulu memang desain kita ketika kita selesaikan cor plat jembatan, kemudian atasnya langsung kita overlay atau disebut dengan istilahnya ACWC lah kalau istilah teknisnya. Oke. Jadi memang kalau dibilang kenyamanan sebenarnya sih mirip-mirip ya dengan beton dengan metode aspal yang kita kenal itu kan sebenarnya sama-sama nyaman aja. Nyaman. Nah, kalau dengan aspal salah satu kelebihannya kalau misalnya aspalnya rusak atau tidak perform lah kira-kira begitu, itu bisa kita scrap cepat kemudian kita langsung fill lagi dengan ACWC yang baru. Dan itu secara maintenance-nya akan jauh lebih cepat. Itu kira-kira kerjaan semalam lah. Besok pagi gitu Pak. Iya, maintenance-nya juga lebih mudah. Iya. Kira-kira begitu, lebih gampang aja kita maintenance-nya. Untuk di bagian aspal itu ya. Iya, betul. Oke, siap. Karena jembatan ini kan juga bagiannya kan bawah langsung air ya Pak ya. Iya. Jadi biar cepat juga penanganannya gitu Pak ya. Jadi kurang lebih sebenarnya sih sama-sama mirip-mirip aja sih dengan kenyamanan ya. Sama-sama nyaman juga, sama-sama perform juga. Mau menggunakan rigid atau menggunakan aspal. Iya. Nah, terkait lampu jalan Pak Dextia tahu nggak Pak kebijakan lampu jalan Pak? Kalau PA kenapa Cijago 3 sekarang udah pakai lampu jalan? Kenapa Cijago 1 2 pada pelaksanaan kemarin mungkin apa belum ada aturannya seperti apa gitu Pak? Jadi memang kalau JOR 2 Cijago 1 2 3 ini kan sebenarnya jaringan dari JOR 2. Ya. Nah, PJU itu setahu saya aturannya itu kalau untuk tol dalam kota wajib menggunakan PJU. Tapi kalau tol luar kota karena ini adalah jaringan luar kota, itu yang wajib menggunakan PJU hanya di area simpang susun saja. Main road-nya tidak direkomendasikan. Betul. Nah, ketika kita bangun Cijago seksi 3, kami direkomendasikan karena ruas-ruas sebelah ini kan sudah full PJU nih. Sehingga kami direkomendasikan untuk memasang PJU full di Cijago seksi 3 oleh BPJT regulator. Siap. Yang nantinya seksi 1 dan 2 akan kami pasang juga. Karena sudah direkomendasikan demikian, ya berarti kami harus ikut rekomendasi dari pemerintah yang setelah seksi 3 kami pasang full, lanjutnya seksi 1 2 akan kami pasang full juga untuk PJU-nya. Jadi terjawab ya. Iya. Ini penonton semua nih yang rasa penasarannya tinggi ya. Pak Dextia, terima kasih banyak ya. Ya, karena sama-sama. Kita lihat juga sepertinya udah detik-detik terakhir pemasangan dari girder. Terima kasih sudah menemani saya melihat pemasangan girder terakhir ya. Ini adalah menjadi bisa dikatakan sebagai benar-benar girder yang terakhir dan alhamdulillah semua berjalan lancar tanpa kendala yang berarti begitu Pak ya. Iya, betul. Terima kasih. Nah Pak Dextia, terakhir nih ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup?
Ya, jadi memang target operasi tol Cijago ini kan pastinya berkaitan dengan target percepatan pembebasan tanah, gitu ya. Jadi memang makin cepat pembebasan tanahnya, ya kami juga makin semangat juga nih untuk menyelesaikan gitu kan. Siap. Yang sekarang ini masalahnya ketika alat semua resources sudah kami sediakan, kami mulai bekerja, tapi karena pembebasan tanahnya spot-spot, kemudian butuh waktu, sehingga mempersulit akses kerja kami juga nih. Nah ini harapannya sih ketika bebas tepat waktu yang dijanjikan adalah akhir bulan ini. Oh, ini targetannya akhir bulan ini ya, Pak? Ya harus. Siap. Akhir bulan ini sehingga kami bekerja juga bisa optimal dengan resources yang ada. Karena kalau kita lihat ya alat ini kami sudah luar biasa banyak gitu. Oke, siap. Kemudian ini udah kalau malam ini udah kayak pasar malam. Iya, karena kerja semua ya, Pak, karena 24 iya jam, semua Pak. kerja 24 jam. Nah tentunya ini juga tergantung dari kecepatan pembebasan tanah itu sendiri. Dan tentunya perlu ada dukungan dari teman-teman instansi BPN, kemudian juga dari BPJT, Bina Marga, Kemenko Marifest, ya semuanya lah stakeholder yang mudah-mudahan juga membantu upaya untuk melakukan percepatan pembebasan tanah. Siap. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Pak Aditya ya. Iya. Dan ini saya tutup juga untuk sobat Google semua. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton dan memberikan support kepada FMRI Channel. Kita akhiri dulu dan semoga kita doakan semoga perjalanan pembangunan tol Cijago 3 bisa segera selesai. Petugasnya semua diberikan kesehatan karena seperti yang kita katakan saat ini sedang dalam proses percepatan. Dan juga kita tadi sudah mendengar bahwa pembebasan lahan ditargetkan pada mudah-mudahan bisa selesai di akhir tahun ini. Kita doakan semoga juga bisa berjalan dengan lancar. Jika ada saran, masukan, pertanyaan lanjutan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.